Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Nur Fitriani, NPM 18060087 dari Prodi PGSD 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, 10, 11, 12. Pertanyaan pertama dari Devi Lestari, kelompok 9. Di dalam karakteristik langkah-langkah pembelajaran terpadu tersebut ada kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang saya tanyakan, apakah tujuan pembelajaran terdapat tercapai secara maksimal apabila kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa? Yaitu jawabannya, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Namun, pada karakteristik pembelajaran terpadu, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak dari minat dan kebutuhan siswa terdapat tercapai. Menggunakan prinsip belajar yang menyenangkan bagi siswa, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggapan terhadap gagasan orang lain. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Dan pertanyaan yang kedua dari Siti Jubaidah, kelompok 10. Pertanyaannya, di dalam makalah terdapat 6 ciri penilaian autentik. Tolong jelaskan masing-masing poin tersebut. Menurut Kunandar 2013 mengumpulkan ciri-ciri penilaian autentik, yaitu diantaranya yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian, terdapat peserta didik harus mengukur aspek kinerja, performance, dan produk atau hasil yang dikerjakan oleh peserta didik. Dan selanjutnya, yang kedua, yaitu pertanyaan dari Siti Jubaidah, kelompok 10. Di dalam makalah terdapat 6 ciri penilaian autentik. Tolong jelaskan masing-masing poin tersebut. Dan jawabannya, menurut Kunandar 2013 halaman 38 mengemukakan ciri-ciri penilaian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja, performance, dan produk atau hasil yang dikerjakan oleh peserta didik. Dan yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam melaksanakan penilaian terhadap peserta didik, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi, proses kemampuan atau kompetensi peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran, dan kemampuan atau kompetensi peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengemukakan berbagai teknik penilaian disesuaikan dengan tuntunan kompetensi dan menggunakan berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang mengembangkan penguasaan kompetensi peserta didik. Dan yang keempat, tes hanya salah satu alat pengukur data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus sesuai kompetensi dan tidak hanya mengandalkan hasil tes semata. Dan yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan kegiatan-kegiatan kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat mencerminkan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Dan yang keenam, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasaan atau kuantitas. Artinya, dalam melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur ke dalam terhadap penguasaan kompetensi tersebut secara objektif. Pertanyaan selanjutnya dari Salsabila, kelompok 10. Apakah yang menjadi kendala pada penilaian autentik dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Dan jawabannya, kendala dalam penilaian autentik kurikulum 2013 adalah latar belakang pendidik yang tidak sebagian guru kelas, pendidik yang tidak pernah
mengikuti pelatihan khusus mengenai penilaian kurikulum 2013 dan juga tuntunan aspek penilaian kurikulum 2013 yang banyak dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menerapkan penilaian autentik pada kurikulum 2013 bahwa adalah dengan memberikan pelatihan kepada peserta didik mengenai penilaian pada kurikulum 2013. Hal ini sejalan dengan upaya dalam mengatasi kendala. Selanjutnya pertanyaan dari Endang Andriani. Bagaimana penerapan model eksplorasi dan elaborasi pada pembelajaran tematik terpadu 2013? Versi kurikulum. Yang pertama, eksplorasi. Penerapan kegiatan eksplorasi adalah kegiatan dalam mencari dan menghimpun informasi dalam menggunakan media untuk memperkaya pengalaman mengenai informasi. Memfasilitasi pada peserta didik berinteraksi sehingga siswa aktif, mendorong siswa mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala pada peristiwa lain, mengamati objek lapangan dan laboratorium. Peran guru dan siswa dalam siklus eksplorasi. Dan yang pertama, peran siswa. Peran siswa ini harus membaca, berdiskusi, dan melakukan percobaan. Dan yang kedua, mengumpulkan dan mengolah data. Dan selanjutnya, peran guru. Yang pertama, menggunakan berbagai pendekatan dan media. Dan memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber belajar. Dan yang terakhir, melibatkan siswa secara aktif. Dan yang kedua, elaborasi. Kegiatan elaborasi ini adalah kegiatan yang membaca dan yang kedua elaborasi. Kegiatan elaborasi adalah kegiatan membaca dan menuliskan hasil eksplorasi, mendiskusikan, mendengarkan pendapat untuk lebih mendalami sesuatu, menganalisis kekuatan atau kelemahan argumen, dan mendalami pengetahuan tentang sesuatu, membangun kesempatan melalui kegiatan komparatif dan kolaborasi, membiasakan peserta didik membaca dan menulis, menguji prediksi atau hipotesis, menyiapkan bersama dan menyusun laporan atau tulisan, dan menyajikan hasil belajar. Peran guru dan siswa dalam siklus elaborasi. Yang pertama, peran siswa. Melaporkan hasil eksplorasi secara lisan atau tertulis, baik secara individu maupun kelompok. Dan menanggapi laporan atau pendapat teman. Dan juga mengajukan argumentasi dengan santun. Dan juga ada peran guru. Yang pertama, memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, memecahkan masalah, bertindak tanpa rasa takut, memfasilitasi siswa untuk berkompetisi. Selanjutnya, dari Dewi Liana. Pemerintah memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum yang akomodatif terhadap kondisi pendidikan ideal untuk mempersempit kesenjangan atau kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Yang ditanyakan adalah maksud dari kesenjangan atau kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan adalah, dan jawabannya yang pertama, kondisi ideal merupakan kondisi yang diharapkan atau dicita-citakan. Dan yang kedua, kondisi aktual adalah kondisi yang di lapangan pada waktu tersebut. Biasanya antara kondisi ideal dan kondisi faktual terjadi kesenjangan. Misalnya seseorang guru berharap siswanya mendapatkan nilai di atas KKN semua. Selanjutnya pertanyaan dari Septia. Hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan indikator? Dan jawabannya, ada 5 hal yang perlu untuk diperhatikan dalam menyusun indikator. Yang pertama, indikator ini harus terstruktur, artinya sebuah indikator yang baik wajib untuk dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang kedua, indikator ini harus fleksibel, artinya sebuah indikator yang baik haruslah jelas dalam pengertian finansial, keahlian, dan ketersediaan waktu.
Dan yang ketiga, indikator ini harus aktual dan relevan. Artinya, sebuah indikator yang baik haruslah memperlihatkan atau mempergerakkan apa yang sedang kita ukur seakurat mungkin. Dan yang keempat, indikator ini harus sensitif. Artinya, sebuah indikator harus memiliki kemampuan untuk menampung sejalan perubahan sepanjang waktu. Dan yang kelima, indikator ini harus tepat waktu. Artinya, sebuah indikator yang baik wajib menyediakan informasi tepat waktu. Dan yang selanjutnya pertanyaan dari Resa Nurfitriani. Bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien? Yaitu jawabannya, rumusan tujuan pembelajaran khusus harus berpusat pada anak, bukan pada guru. Rumusannya diawali dengan kata siswa dapat atau apabila dilengkapi menjadi setelah sesuai pembelajaran diharapkan siswa dapat. Dan yang kedua, rumusannya harus berupa tingkah laku operasional, artinya dapat dilihat dan dapat diukur pada saat ini juga. Cara mudah untuk menentukannya apabila sudah mengumpulkan kata kerja operasional atau belum bisa dilihat dari akhir kata kerja yang digunakan. Selanjutnya pertanyaan dari Siska Rizkia. Pertanyaannya, sebagai calon pendidik, bagaimana penjabaran indikator pembelajaran? Indikator merupakan pendanaan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pembelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang teratur atau dapat diobservasi. Dan jawabannya, dalam pengembangan indikator ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, tuntunan kompetensi yang bisa dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pembelajaran siswa dan sekolah. Dan yang ketiga, potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dan bagaimana cara untuk mengembangkan atau membuat indikator yang baik dan benar? Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang kedua, menganalisis karakter mata pembelajaran siswa dan sekolah. Dan yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Dan yang keempat, merumuskan indikator. Dan yang kelima, mengembangkan indikator penilaian. Panji Pangestu, perwakilan dari kelompok 10. Jelaskan dan kenapa harus ada micro teaching dan bagaimana manfaat micro teaching. Menurut Bernawi dan Arfian 2016, yang menjelaskan bahwa mengajar secara mikro adalah metode yang digunakan di lingkungan pendidikan, guru, dan lingkungan belajar mengajar lainnya. Melalui pelatihan metode pembelajaran tersebut, para calon guru akan mempelajari sejumlah keterampilan, seperti keterampilan dasar dalam kegiatan mengajar, mempraktekkan keterampilan dasar mengajar tersebut, melakukan diskusi terkait masalah dalam mengajar. Karena itu, micro teaching sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa, calon guru agar memilih pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap sebagai guru yang profesional serta terampil di bidang ilmu keguruan. Dalam bekal micro teaching terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi mengajar. Yang kedua, mengembangkan dan membina keterampilan tertentu mahasiswa calon guru dalam mengajar. Dan ketiga, keterampilan mengajar terkontrol dan dapat dilatih. Dan yang keempat, perbaikan atau menyempurnakan dapat segera dicermati dan dengan cepat. Yang kelima, latihan penguasaan keterampilan mahasiswa atau calon guru menjadi lebih baik. Yang keenam, saat latihan berlangsung, calon guru dapat memusatkan perhatian secara objektif. Dan yang ketujuh, meningkatkan efektivitas meningkatkan efisiensi dan efektivitas program praktek mengajar. Dan yang ke-8, mengembangkan metode mengajar. Selanjutnya dari Dian Nur Alif, bagaimana cara melakukan penilaian yang autentik? Ada 4 jenis penilaian autentik,
yang harus dilaksanakan guru pada implementasi kurikulum 2013. Yang pertama adalah penilaian kinerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Berikut ini cara-cara merekam hasil penilaian berbagai kinerja. Yang pertama, daftar cek, dan yang kedua, catatan anekdot atau narasi. Yang ketiga, skala penilaian. Yang keempat, memori atau ingatannya. Dan yang poin selanjutnya, poin kedua, penilaian proyek. Merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksudkan berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik melalui dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan, analisis, dan penyajian data. Berikut ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan guru dalam penilaian proyek. Yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengelola dan menganalisis, dan memberikan makna atas informasi yang diperoleh dalam penulisan laporan. Dan yang kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga, keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Dan yang poin selanjutnya ada portofolio. Portofolio ini merupakan penilaian atau kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja atau dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kinerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. Yang kedua, guru atau peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Yang ketiga, peserta didik baik sendiri maupun kelompok di bawah bimbingan oleh guru menyusun portofolio pembelajaran. Dan yang empat, guru menghimpun dan menyiapkan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai disertai catatan tanggal pengumpulannya. Dan yang kelima, guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. Dan poinnya keempat, penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensistensis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu mengembangkan ranahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya pertanyaan dari Atma Rida. Dan selanjutnya pertanyaan dari Atma Rida. Pada penilaian kurikulum 2013, memandang bahwa penilaian pembelajaran dianjurkan untuk melihat perkembangan dan kualitas proses dan hasil belajar dengan memperhatikan seluruh aspek psikologis, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan, dan bagaimana mengefektifkan hasil pembelajaran meski pembelajaran dilakukan secara online. Yaitu jawabannya, keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi metode pembelajaran dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dan seseorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring atau online dan tidak menjadikan bahan psikis. Di samping itu,
Kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dan selanjutnya pertanyaan dari Dea Ayu Sekartaji. Pada manfaat pembelajaran mikro disebut mempraktekkan teknik serta strategi baru dalam lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang harus mendukung dalam mempraktekkan hal tersebut itu lingkungannya yang bagaimana? Dan jawabannya, dalam hal ini yang dimasukkan dengan lingkungan yang mendukung yaitu seperti lingkungan belajar kelas yang kondusif. Situasi lingkungan kelas merupakan tempat terjadinya berbagai interaksi dan pengalaman yang dapat membentuk sikap siswa terhadap berbagai hal yang seperti terhadap sekolah. Salah boy. Selanjutnya pertanyaan dari Dea Ayu Sekartaji. Pada memanfaatkan pembelajaran mikro disebut mempraktekkan teknik serta strategi baru dalam lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dalam mempraktekkan hal tersebut itu lingkungannya yang bagaimana? Dan jawabannya, dalam hal ini yang dimasukkan dengan lingkungan yang mendukung yaitu seperti lingkungan belajar yang kondusif. Situasi lingkungan kelas merupakan tempat terjadinya berbagai interaksi dan pengalaman yang dapat membentuk sikap terhadap berbagai hal yang seperti sikap terhadap sekolah, sikap terhadap teman, dan sikap terhadap subjek yang tengah dipelajari. Proses pembelajaran berbagai hal yang terjadi dalam lingkungan kelas seperti perlakuan guru terhadap siswa atau hubungan antara siswa dapat menimbulkan perasaan atau pemikiran tertentu di benak siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan kelompok 9, 10, 11, dan 12. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.